itu pneumonia? Adalah suatu infeksi atau peradangan organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Di mana yang bertanggung jawab ini adalah dari organ paru-paru itu namanya alveolus alveoli. Dia ini bekerja untuk menyerap oksigen. Jadi dia menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi imunnya itu tidak seperti orang normal biasa, karena imunnya itu rendah, jadi gampang tuh terkena virus, bakteri yang ada di sekitar. Gitu. Makanya kita juga di sini menilai ya pasien-pasien yang mana yang harus dirawat di ruang isolasi agar tidak terpapar oleh yang lainnya. Gitu. Nah, kalau dari anatomi ini sih dari struktur ini ya organ ya. Di sini dibagi menjadi 3. Kalau misalnya infeksinya pada bronkus, namanya bronkus pneumonia, ada juga di bronkus pneumonia di lobaris ya. Terus di interstisial pneumonia ini tuh dia di jaringan antar alveolusnya yang bulat-bulat ini yang tadi saya bilang nih alveoli ini fungsi di dalam paru-paru itu fungsinya untuk menyerap O2 dan mengeluarkan CO2 gitu. Biasa ya kita ketemu ya, tapi biasanya juga jarang menimbulkan sesak. Nah, itu infeksi pernapasan bagian atas, itu bisa juga sama sebenarnya, bisa diakibatkan oleh infeksi bakteri atau virus atau jamur gitu, tapi itu belum sampai dia kesulitan bernafas. Nah, terus kita gimana melihatnya kesulitan bernafas itu? Biasanya ada pergerakan cuping hidung. Nih cuping hidungnya itu kayak kembang kempis gitu. Nah itu berarti anaknya sudah sesak gitu. Jadi kalau dilihat batuk pilek harus dilihat nih pergerakan di dadanya gimana. Ada tarikan juga, kalau bisa kayak tarik banget atau di otot lehernya juga ketarik banget. Itu tandanya anaknya ini kekurangan oksigen gitu. Mungkin pada oksigen di dalam darahnya itu turun gitu ya. Jadi harus memang diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat terutama ya di klinik, puskesmas gitu, untuk dilihat. Itu tanda-tanda yang wajib ibu dokter ketahui ya kalau anaknya itu lagi sesak hidung, kembang kempis, terus lihat gerakan dadanya, kalau pergerakan dadanya itu ada tarikan, seperti ototnya itu terlihat itu kayak itu kan terlihat ya. Nah itu mulai maksudnya harus waspada gitu untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah komplikasinya apa yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya pneumonia itu kan yang bulat-bulat itu alveolusnya itu kan fungsinya untuk menyerap oksigen. Nah karena ada cairan dia di dalamnya karena infeksi itu susah menyerap, sehingga apa, oksigen di dalam darah kan sedikit ya. Oksigen itu fungsinya kan untuk mengalirkan ke organ-organ lain kan, dari paru nanti melalui darah ke organ-organ lain. Nah kalau misalnya yang diambil oksigennya itu sedikit lama-lama kan jadi kurang banyak ya, jadi terjadinya gagal nafas, jadi anaknya jadi sesak, nggak bisa oksigennya itu disalurkan ke organ-organ kita lainnya, jadi namanya gagal nafas. Terus bisa juga sepsis. Nah jadi kan sudah jelas ya kalau misalnya pneumonia itu kan infeksi gitu. Nah kalau infeksinya tidak ditangani dengan tepat, dengan baik, dengan segera, bisa terjadi sepsis. Apa itu sepsis? Sepsis itu infeksinya itu sudah menyebar melalui darah, jadi sudah full mana-mana. Nah kalau udah sepsis ini udah bahaya gitu ya, udah perlu membutuhkan perawatan yang lebih lama, terus bisa juga efeknya fatal juga, tensinya turun, kesadarannya menurun kayak gitu. Jadi maksudnya pneumonia batuk pilek itu juga bukan, maksudnya jangan menganggap sepele hanya batuk pilek gitu. Jadi harus mengetahui ada tanda yang waspada itu yang seperti apa yang tadi saya bilang. Terus ARDS ini akut respiratory distress syndrome, sama ya, gagal nafas juga. Terus abses paru-paru kan karena ada infeksi di paru-paru bisa terjadi abses. Abses itu seperti kantung yang isinya tuh nanah gitu, jadi adanya di paru-paru gitu. Jadi dia sama ya, karena abses ya pasti mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau memang udah ketahuan nih hamil ibunya gitu, harus diperiksa ke fasilitas kesehatan. Untuk apa? Untuk nanti dikasih tahu
apa namanya, edukasi yang mana, yang makanan apa, yang boleh, yang enggak gitu ya. Terus juga obat-obatan seperti asam folat itu kan harus diberikan juga. Karena apa? Ini kalau kehamilannya itu terganggu atau ada masalah, ini kan ancamannya itu kan dia itu melahirkan sebelum usia kehamilannya matang ya. Nah, yang ditakutkan itu kalau usia kehamilannya belum matang, adiknya udah keluar, paru-parunya itu belum terbentuk sempurna. Jadi si parunya itu belum siap untuk menerima oksigen dari luar gitu, karena dia belum matang. Jadi pentingnya untuk mempersiapkan kehamilan yang baik. Nah, yang nomor 2, memberi ASI eksklusif kepada bayi. ASI eksklusif ini kan 6 bulan ya. Ini tuh memang bukan sekedar makanan untuk si anak. 6 bulan sampai 2 tahun ya. Bukan sekedar kasih makan ke anaknya, tapi apa? Banyak antibodi dari ibunya itu diberikan ke anaknya. Jadi melindungi si bayi itu. Jadi misalnya ibunya punya antibodi terhadap virus A, B, C, itu ada beberapa yang berguna buat adiknya. Jadi adiknya juga punya kekebalan tubuh yang alami gitu. Jadi itu memang penting untuk pemberian ASI eksklusif. Jadi pemberian ASI eksklusif ini juga butuh support system yang baik ya dari keluarga. Ya, pneumokokal vaksin ini yaitu diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun diulangnya. Ini bisa ditemukan dengan radio terdekat itu ya di puskesmas biasanya ada gitu. Nah, ini vaksin itu kan berfungsi untuk anaknya ini memiliki kekebalan ya. Itu divaksin dia udah punya kekebalan. Jadi saat nanti ada virus atau bakteri yang datang ke badannya, dia udah punya kekebalannya. Jadi kalaupun terinfeksi, mungkin gejalanya nggak sampai gejala berat. Selanjutnya ini menciptakan lingkungan yang sehat, ya jaga kebersihan, karena ini yang penting ya. Terus rokok juga bisa. Kenapa? Karena rokok itu asapnya itu partikelnya itu bisa mengiritasi si saluran pernapasan itu. Nah, jadi si bakteri dan virus itu gampang masuk, gampang berkembang biak. Jadi lebih cepat terjadi sakit kalau anak-anak yang sering terpapar asap rokok. Lalu memberikan nutrisi yang adekuat dan selalu mencuci tangan. Nutrisi nanti mungkin lebih dijelaskan sama ahli gizinya ya, untuk makanan-makanan apa yang penting, yang dihindari. Lalu mencuci tangan, yaitu kalau misalnya mau ngopik anak, kita cuci tangan dulu, setelahnya cuci tangan. Lalu membersihkan popok, cuci tangan dulu. Jadi memang sering-sering cuci tangan, apalagi kalau kita kontak dengan anak melalui mulut, misalnya memberi makan, memberi minum, memberi obat, selalu cuci tangan dulu ya. Supaya nutrisi pertama ya, yang kedua mudah dicerna atau dicerna ya. Makanya anak-anak tapi yang terakhir susah ya kalau misalnya sedang susah lepas diri pertama. Terus yang ketiga adalah menghindari makanan yang dapat memperburuk gejala kemungkinan ya. Nah, pertama makanan yang disarankan bagi penderita pneumonia adalah pertama ibu bapak, makanan tinggi kalori dan protein. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk makanan itu kandungannya ada karbohidrat ya. Karbohidrat itu untuk penghasil tenaga ya. Yang hasilnya juga adalah kalori untuk tenaga. Yang kedua adalah protein. Protein itu ada hewani dan nabati. Nanti yang diutamakan adalah protein hewaninya ya, karena harus tinggi. Tinggi kenapa? Karena protein itu adalah untuk membangun ya, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak ya. Nah, kemudian zat gizi yang lain ada protein. Setelah protein ada vitamin ya, atau di sayuran dan buah-buahan itu ada vitaminnya sebagai antioksidan ya. Nah,
sebagai pelengkapnya adalah susu ya. Nah, di sini dikatakan makanan tinggi kalori dan protein. Tetapi kita harus melihat kondisi anaknya dulu ya. Kalau makanan lumak juga nanti bertahap dilihat 2 hari, oh udah masuk nih makanan lumaknya yang di blender ya. Oh salah ganti makanan lumak. Jadi kita juga harus tahu ya. Kemudian buah-buahan dan sayuran yang tadi sudah kita katakan mengandung antioksidan ya, itu lebih baik untuk mengurangi gejala pneumonia. Kemudian makanan yang baik sudah tadi dikatakan ya. Dan madu itu mengandung kalori lumayan cukup tinggi dan untuk antibakteri ya. Jadi kalau misalnya nih susah makan, boleh ya. Kalau untuk pneumonia itu di ada sayang ya. Jadi di sana itu timbul rasa sesak. Nah, makanya yang makanan asin yang seperti yang mengandung pengawet juga itu kan nitritnya kandungannya seperti nugget ya, sosis, ini awet-awet tuh, gitu ya. Jadi penggunaan garam juga nanti diatur juga ya. Kalau misalnya dia juga begini juga ya, atau ya, itu diusahakan dihindari asin dan asin atau yang ada pengawetnya ya. Kemudian makanan beku atau dingin. Nah, diusahakan jangan kondisinya dingin ya, itu kita merupakan gejala ya. Jadi diusahakan hangat gitu ya, bentuknya juga enggak panas atau lembek ya, yang mudah cerna intinya gitu ya. Lalu masukkan ke dalam buat yang pas, airnya pas, terus dijaga yang sebelah kanan terasa tar sakit. Itu sebenarnya apa ya? Gejala apa ya? Sakit. Cuma kalau hanya gejalanya itu nyeri aja pada tarik nafas, itu bisa juga disebabkan oleh bisa kekakuan otot, kayak gitu. Apa bapak misalnya habis angkat berat, atau misalnya ada gerakan postur tubuh yang salah, gitu. Itu bisa juga ototnya itu jadi rasanya dadanya tuh nyeri gitu pada saat tarik nafas. Gitu. Kalau untuk khususnya si pneumonia ini pasti dia itu ditandai dengan demam, ada batuk, disertai sesak. Kalau nafsunya kurang dok. Jadi sebaiknya makanan apa yang disarankan untuk anak usia 1 tahun? Yang namanya anak sakit biasanya nafsu makannya pada turun ya. Tapi diusahakan tetap harus ada asupan ya. Nah, kondisinya kan sekarang dikasih susu ya. Nah, susunya juga kita pilih yang baik ya, yang bagus ya, kayak nutrisi ya. Nah, untuk usia 1 tahun biasanya kita kasih susu dengan kandungan 1 cc 1 kalori ya. Jadi dia terpenuhi energinya, proteinnya, jadi jangan khawatir ya. Di sini dikasih dari dokternya juga kan food advice-nya susu dulu ya. Jadi susunya juga disesuaikan dengan berat badan pasiennya ya.
Jadi jangan khawatir ya, di sini sudah dikasih susu yang bagus ya. Namanya tuh suka kadang sakit tuh, aku tarik kalau batuknya panjangan. Nah, batuknya itu memang kalau misalnya kita nekennya itu ke daerah perut bawah atau kandung kemih, itu memang perutnya itu ototnya akan ketarik ya Pak ya. Makanya disarankan kalau mau batuk itu dari diafragma tekanannya, kayak dari dada gitu batuknya gitu. Yang tadi dijelasin, kalau mau bapak batuk minum dulu seperti itu, tarik nafas baru bapak batuknya, penekanannya jangan dari perut bawah, dari dada gitu, biar otot si perutnya itu enggak sakit ya, karena ketarik itu kan bisa parahnya bisa jadi kram di bagian otot perut kayak gitu. Nah, Bapak kalau misalnya udah berkelanjutan batuknya bisa ke klinik untuk diberikan obat batuk gitu ya. Saya mau bertanya, apa sih perbedaan gejala sakit mah sama asam lambung itu? Asam lambung itu, kalau mah itu memang meningkatnya si asam lambung. Kalau misalnya dia itu meningkat, memang itu menimbulkan sakit mah gitu. Nah, caranya gimana untuk mengatasinya? Harus tetap diisi lambungnya setiap, biasanya kalau yang parah banget malah 4 jam sekali itu harus diisi. Tapi dia jangan makan berat, itu jangan makan besar. Biasanya kan kalau orang sakit lambung itu kan tidak makan salah, makan kebanyakan juga salah, pasti. Jadi memang disarankan untuk makan kecil tapi sering, jangan sampai kosong. Misalnya makan pagi jam 7, makan siang jam 12, jangan sampai jam 7 sampai jam 12. Ada kita makan snack, bisa buah, seperti itu, atau misalnya cookies yang kecil, ada yang masuk, jadi si lambungnya itu dia tetap ada yang isinya. Terus saya mau bertanya, apakah fenomena ini sama beda dengan TBC? Apa bisa menularkan gitu? Terima kasih. Sama dengan TBC. Nah, pneumonia ini kan suatu jenis infeksi ya, infeksi yang diakibatkan infeksi paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri atau virus atau jamur. Nah, kalau TBC ini juga sama Pak, infeksi paru-paru, tapi jenis kumannya itu si tuberkulosis. Nah, bakterinya itu tuberkulosis. Jadi dia tuh sebenarnya sama-sama infeksi, cuman si bakteri ini spesial gitu, karena membutuhkan pengobatan yang berkelanjutan sampai 6 bulan seperti itu. Nah, kalau kayak memang dan gejalanya itu gejala awalnya mirip, cuman kalau TBC itu lebih ada penurunan berat badan, ada keringat malam. Untuk penularannya sama TBC dan pneumonia ini juga sama-sama penyakit yang bisa menular gitu. Sebelum mengakhiri pada podcast pagi hari ini, kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Since the